Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak utas saya di Twitter tentang penjatuhan Gus Dur 23 Juli lalu, banyak yang menanyakan rinci masing-masing peran tokoh tersebut. Kali ini saya akan membahas AR. Gus Dur dalam sebuah acara talkshow di salah satu stasiun TV menyatakan bahwa AR merupakan tokoh kunci untuk menggulingkan Gus Dur. Akan tetapi, kalau dari dokumen yang saya dapat digambarkan bahwa AR hanya aktor lapangan saja. Bagaimana kisah detailnya? Mari kita runut dari awal. Berdasarkan pengakuan FB kepada saya, AR dan FB inilah lahir dari rahim yang sama, setidaknya PAN, HMI, dan secara umum apa yang disebut golongan Islam modernis. Meski menjelang reformasi, AR mengkritik pemerintah cukup keras. Ia pernah menjabat sebagai pejabat organisasi Islam yang didukung oleh Soeharto pada akhir 1990. Tak hanya itu, FB menyatakan kami, FB dan AR, sama-sama HMI dan sama-sama dari Yogyakarta. Itu bisa menjadi pengingat keduanya. Makanya, setiap sikap AR kritis pada Soeharto dan mendirikan partai, FB bisa masuk partainya AR. Ketika pemilu berlangsung, terutama menjelang pemilihan presiden, FB mengaku bahwa ia yang mengumpulkan suara umat Islam, baik dari yang moderat maupun konservatif. Loh, rapatnya itu kan di rumah saya, titik kumpulnya di rumah ini, katanya kepada saya, pemilik cerita ini yang dibagikan kepada KKW Channel pada Januari 2009 lalu. Sementara itu, AR sudah terpilih menjadi ketua MPR. Pada suatu malam, AR diundang ke rumah BHJ. Di sana, berkumpul petinggi Golkar, militer, dan partai Islam tanpa PKB dan PDIP. Dari pertemuan ini, saya dapat membayangkan kedekatan mereka. AR menceritakan kepada saya, mereka semua mendukung AR untuk menjadi presiden. Kalkulasi saya, kalau saya maju ya pasti menang. Tapi saya sudah punya kesepakatan dengan poros tengah, kata AR di rumahnya. Bilangan Gandaria. Toh, posisi MPR lebih strategis. Karena saat itu kan MPR lembaga tertinggi negara, jadi lebih tinggi dari presiden, sambung AR kepada saya. Seketika, saya mulai paham kenapa ia lebih memilih ketua MPR daripada menjadi presiden. Meskipun didukung suara mayoritas di parlemen, bagi saya, alasan kesepakatan dengan poros tengah hanya klise. Saat Gus Dur menjadi presiden, AR melobi Gus Dur meminta jatah Menteri Keuangan untuk FB. Namun, AR membantah pernyataan yang saya dapat dari seorang sumber yang tak mau disebutkan namanya. AR semakin keras mengkritik Gus Dur pada media Oktober sampai September 2001. Dalam beberapa media, pernyataannya menjadi halaman utama. Ia bilang, menyesal dan meminta maaf sudah pernah mendukung Gus Dur menjadi presiden. Tugas AR dalam dokumen yang saya miliki itu mengorganisasikan kelompok Islam seperti yang ia lakukan dengan FB pada pemilu 1999 lalu. Makanya, dalam setiap aksi berbau agama, AR selalu ada. Mulai aksi sejuta umat Islam awal Januari 2000 dan juga demonstrasi konflik Ambon, konflik yang muncul permukaan adalah konflik agama. Juga peledakan bom waktu dengan sasaran Hotel Indonesia, BEJ, Blok M, Kejaksaan, Gereja Katedral, Bina Graha, Stasiun Gambir, Atmajaya, Trisakti, Sarinah, Kedubes AS, Kedubes Australia, Kedubes Malaysia, dan gedung sekitar Monas. Standar bom milik AD. Sedangkan FB
lebih bermain taktis dalam pengerahan massa ormas Islam dan mahasiswa, seperti yang tertulis dalam sebuah dokumen. Sejumlah provokator disiapkan membawa bom Molotov untuk membakar gedung-gedung di sekitar Jakarta. Daerah yang disiapkan untuk meletus kerusuhan yaitu Ujung Padang, Purwokerto, Pekalongan, Cianjur, Surabaya, Ambon, Tasikmalaya, Garut, Medan, Palembang, Lampung, Yogyakarta, Bali, Bandung, dan Semarang. Mobilisasi gerakan FPI untuk melakukan sweeping malam dengan target memancing kerusuhan meluas. Sementara tugas utama para perwira tinggi aktif untuk melakukan anektasi, pembelahan dan pendiskreditan terhadap militer, profesional, dan anti duifungsi. Tak hanya di luar parlemen, penggalangan massa ormas Islam juga digerakkan oleh partai melalui organisasi sayapnya. PK menggalang KAMMI, digalang HNW. PAN menggerakkan masanya dipimpin oleh PA, dan massa PBB diinisiasi oleh HS. Tanggal 11 Mei 2000 di kamar 202 Hotel Borobudur rapat dihadiri DS, ZM, FB, UK, HA, BS, AD, dan beberapa aktivis muda lainnya dari kelompok Hamas. Pokok bahasan melakukan penetrasi dan provokasi kembali pada gerakan mahasiswa dalam peringatan 12 Mei dan aksi di Jalan Cendana. Lontarkan gosip yang bisa menyebarkan di beberapa aktivis mahasiswa, suplai senjata kepada komando jihad yang berangkat ke Maluku. Selain itu, dalam dokumen lain juga disebutkan bagaimana publik akan dibuat bingung dengan kasus Ajinomoto. Operator penggalangan isunya adalah DS di lembaga halal. DS ini pernah menjadi anggota Golkar juga. Menjelang berakhirnya Gus Dur, AR dan FW aktif berkomunikasi dengan Kapolri B dan Kapolri SJ. Bahkan jaringan itu terus mereka bangun, setidaknya sampai pemilu 2019. Selain itu, lakukan benturan dan kontak senjata kepada komando jihad yang berangkat ke Maluku. Lakukan benturan dan kontak senjata antar pihak sipil, antara militer dan polisi, agar kondisinya terus mencekam. Dukung semua kekuatan yang berupaya melakukan disintegrasi bangsa dan ciptakan kerusuhan mulai dari Irian sampai Aceh. Bagaimana tanggapan Anda dengan video ini? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk melihat dan menonton video lainnya di Kisah Karomah Wali atau KKW Channel edisi Gus Dur.